Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudia Viva dengan stambuk A1N120-108. Jadi prodi saya yaitu Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Megalitikum. Jadi apa sih zaman Megalitikum itu? Jadi langsung saja ya, kita akan bahas tentang zaman Megalitikum ini. Jadi di zaman Megalitikum ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Jadi yang pertama yaitu pengertian, dan yang kedua yaitu periodisasi zaman Megalitikum, ketiga kebudayaan Megalitikum, keempat peninggalan Megalitikum, kelima kehidupan kepercayaan, dan yang keenam yaitu manusia pendukung zaman Megalitikum. Jadi poin-poin itu yang akan saya bahas. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian zaman Megalitikum. Megalitik berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan Megalitikum ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai dengan zaman Perunggu. Selanjutnya yaitu periodisasi zaman Megalitikum. Jadi menurut von Hemegolden, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu yang pertama Megalit Tua. Megalit Tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum. Jadi dia menyebar itu berkisar antara 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Itu dibawa oleh pendukung kebudayaan kapal persegi atau Proto Melayu. Jadi contoh bangunan Megalitikum itu antaranya yaitu menhir, punden berundak-undak, dan arca-arca statis. Jadi itu untuk contoh bangunannya. Yang kedua yaitu Megalit Muda. Dia menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu. Jadi dia itu menyebarnya berkisar antara 1000 sampai dengan 1005 Masehi, sebelum Masehi. Dia dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutro Melayu ya. Jadi contoh bangunan megalitiknya yaitu peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Jadi hasil kebudayaan Megalitikum biasanya tidak dikerjakan secara halus, tetapi hanya diratakan ya. Jadi hanya diratakan itu masih kasar. Mereka hanya mendapatkan bentuk yang diperlukan saja. Jadi seperti itu ya untuk periodisasi zaman Megalitikum. Selanjutnya yaitu kebudayaan Megalitikum. Jadi peninggalan kebudayaan Megalitikum ternyata masih dapat Anda lihat sampai sekarang. Karena pada beberapa suku-suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan Megalitikum tersebut. Contohnya seperti suku Nias. Adapun beberapa ciri-ciri mendasar pada zaman Megalitikum ini diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja.
Yang kedua yaitu telah ada pemimpin atau kepala suku. Jadi pada saat itu sudah ada yang memimpin pada zaman kebudayaan megalitikum ini. Yang ketiga yaitu sudah memanfaatkan logam buat dijadikan peralatan sehari-hari. Yang keempat yaitu sudah menerapkan sistem food producing atau sudah bercocok tanam ya. Yang kelima yaitu sudah ada norma-norma yang berlaku. Jadi mereka di situ sudah memberlakukan norma-norma. Yang keenam yaitu menggunakan sistem hukum rimbab atau primus inter pares, yaitu memilih yang terkait dari yang terkuat. Jadi begitu ya untuk kebudayaan megalitikum. Ya, selanjutnya yaitu peninggalan megalitikum. Jadi di sini tuh peninggalan megalitikum ada banyak. Ya, yang pertama yaitu menhir. Menhir yaitu sebuah batu besar tunggal yang bentuknya seperti tiang dan tugu. Ya, jadi menhir ini digunakan untuk pemujaan arwah nenek moyang. Ya, yang kedua yaitu dolmen. Ya, jadi dolmen ini yaitu meja batu yang digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan terhadap nenek moyang. Jadi di bawah dolmen ini biasanya ditemukan kubur batu. Oke. Selanjutnya yaitu punden berundak. Punden berundak yaitu bangunan yang berteras-teras yang digunakan sebagai pemujaan roh nenek moyang. Ya, jadi punden berundak ini bangunan. Bangunannya itu bentuknya berteras-teras ya. Kemudian yaitu sarkofagus. Sarkofagus ini yaitu peti yang digunakan untuk menyimpan jenazah yang terbuat dari batu. Ya, jadi kalau ada orang yang meninggal di situ, jenazahnya itu disimpan di sarkofagus atau peti ya. Kemudian yaitu arca batu. Arca batu yaitu batu yang berbentuk binatang atau manusia untuk melambangkan nenek moyang serta digunakan sebagai pemujaan. Jadi bentuknya arca batu di sini yaitu menyerupai binatang atau manusia. Ya, jadi selanjutnya yaitu waruga. Waruga yaitu kubur batu yang bentuknya kubus dan bulat terbuat dari batu utuh yang besar. Jadi waruga ini yaitu peti kubur. Peti kubur ya. Kemudian yaitu kubur batu. Kubur batu di sini yaitu dia seperti sarkofagus. Ya, cuman yang berbeda itu hanya bentuknya. Tapi kegunaannya itu sama, yaitu sama-sama untuk tempat penyimpanan jenazah. Jadi itu peninggalan zaman megalitikum. Selanjutnya yaitu kehidupan kepercayaan. Pada kehidupan kepercayaan ini, manusia purba sudah mulai berinisiatif buat mendirikan bangunan batu yang berukuran besar atau megalitik sebagai tempat beribadah. Ya, jadi dalam melaksanakan ritual atau upacara keagamaan masyarakat prasejarah, mereka itu berkumpul di komplek-komplek batu-batu besar. Jadi yang memimpin upacara di sini yaitu mereka yang berusia paling tua atau dituakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi pada zaman megalitikum ini, khususnya di Indonesia, manusia purba telah mengenal suatu kepercayaan atau kekuatan gaib yang luar biasa ya.
jadi mereka percaya bahwa roh nenek moyang yang sudah mati mendiami tempat-tempat tertentu. Ya, jadi tempat-tempat tertentunya itu seperti batu-batu besar, pohon-pohon besar, dan lain-lainnya. Jadi itu untuk kehidupan kepercayaan pada zaman Megalitikum. Ya, kemudian yaitu manusia pendukung zaman Megalitikum. Ya, jadi di sini ada dua manusia pendukung zaman Megalitikum, diantaranya yaitu yang pertama Meganthropus paleojavanicus. Ya, jadi Meganthropus paleojavanicus ini yaitu manusia berukuran besar dan jalannya tegak. Dan yang kedua yaitu Pithecanthropus atau manusia kera ya. Ya, jadi Pithecanthropus di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Ya, jadi perbedaan di sini yang pertama Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus yaitu jadi dia itu manusia kera yang jalannya tegap atau tegap. Dan Pithecanthropus mojokertensis dia yaitu manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Jadi kenapa dinamakan Pithecanthropus mojokertensis? Karena fosilnya yaitu ditemukan di Mojokerto. Ya, jadi namanya yaitu Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Ya, jadi yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis. Ya, jadi ini sama ya dengan Mojokertensis. Dia berasal dari Solo atau manusia kera yang berasal dari Solo. Ya, jadi itu untuk pendukung manusia pada zaman Megalitikum. Ya, terima kasih.